Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeni Oktaviani. Saya dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas video lomba kerja atau LK dari sistem peredaran darah yang sudah saya lakukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berdasarkan video yang kalian simak, organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah dan tuliskan fungsinya. Jadi yang pertama yaitu adalah jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tiga, pembuluh darah vena berfungsi membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan juga keempat, pembuluh darah kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat oksigen dan nutrisi. Kegiatan 1, rabala dada sebelah kiri, apa yang dirasakan? Terasa ada detak atau denyut jantung. Kemudian setelah didengarkan itu juga terdengar berdetak suara jantung. Suara detakan tersebut itu berasal dari jantung yang sedang memompa darah. Sebetulnya apa yang membuat jantung berdetak atau berdenyut itu adalah kontraksi dari otot-otot jantung yang sedang memompa darah sehingga membuat jantung kita itu berdetak. Kemudian memegang denyut nadi. Nah, terdengar atau dapat dirasakan bahwa denyut nadi juga berdetak atau berdenyut. Menurut kamu, apa hubungan antara detak jantung dan denyut nadi? Nadi berdenyut itu karena adanya hentakan dari detak jantung. Jadi, berdasarkan aktivitas yang dilakukan, apa ada alternatif lain untuk mengetahui bahwa jantung sedang bekerja atau memompa darah? Ada, tentu saja kita bisa merasakan denyut nadi gitu ya, dengan kita tangan, kita bisa merasakan denyut nadi. Itu bisa menjadi indikasi bahwa jantung sedang bekerja atau memompa darah. Selanjutnya, coba kalian observasi bagian tubuh mana saja yang bisa merasakan denyut nadi. Itu bisa di pergelangan tangan, bisa di dalam bagian dalam siku, bisa juga di bagian leher. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan, organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Ada jantung, ada pembuluh darah, meliputi vena, arteri, dan juga kapiler. Organ apa yang berperan memompa darah? Tentu saja jantung. Selanjutnya, mengapa jantung mampu berdenyut untuk memompa darah? Karena jantung itu berkontraksi. Jadi otot-otot di jantung itu berkontraksi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa jantung kita itu mampu untuk memompa darah? Karena adanya kontraksi dari otot-otot jantung. Selanjutnya, gejala yang menunjukkan bahwa jantung memompa darah itu bisa kita rasakan ketika kita memegang dada kiri kita, terasa berdetak jantung. Kemudian kita memegang pergelangan tangan kita, terasa ada denyut nadi. Juga bisa kita rasakan ketika kita memegang leher, itu akan terasa denyut nadi juga yang ada di leher. Selanjutnya ada telaah bacaan. Nah, pertanyaannya adalah zat apa yang dibawa oleh darah ketika dialirkan ke seluruh tubuh? Itu adalah oksigen dan zat makanan. Nah, adapun manfaat dari zat yang diangkut oleh darah adalah sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Kemudian setelah dibaca, kita bisa memprediksikan bahwa ketika kita sedang duduk atau istirahat dengan ketika kita berjalan, apalagi misalkan berjalannya itu mengelilingi suatu ruangan, yang jelas pasti akan terasa perbedaan frekuensi denyut jantung yang dirasakan ketika sedang duduk atau istirahat dengan ketika saat kita selesai berjalan bolak-balik atau mengelilingi suatu ruangan. Nah, untuk membuktikan prediksi yang tadi sudah disebutkan, maka saya melakukan bersama dengan anak-anak
melakukan atau membuktikan bahwa denyut jantung dengan mengukur detak jantung kita, kami bertiga itu didapatkan hasil pada fase istirahat ini dilakukan selama 1 menit, didapatkan ada 60 detak per menit, yang kedua 66 detakan per menit, dan yang ketiga adalah 70 detakan per menitnya. Kemudian setelah diukur, kami juga melakukan kegiatan yang kedua, yakni berjalan selama 3 menit dan kemudian kami ukur hasilnya. Kemudian setelah diukur, kami juga melakukan kegiatan yang kedua, yakni berjalan selama 3 menit. Berdasarkan hasil percobaan dari anak-anak yang sudah melakukan percobaan, bahwa tadi anak yang pertama itu berjalan selama 3 menit, ketika diukur denyut jantungnya menjadi 80 per menit, anak kedua 73 per menit, anak ketiga itu 83 per menit detak jantungnya. Nah, setelah melakukan pembuktian terhadap prediksi ketika beristirahat dan juga ketika berjalan mengelilingi suatu ruangan, maka prediksi selanjutnya adalah menghitung denyut jantung setelah berlari mengelilingi suatu ruangan. Di sini juga dilakukan oleh anak-anak karena saya sedang tidak dalam kondisi yang sehat saat itu. Silakan disimak videonya. Masuk 5.50. Kenapa yang 5 jadi 5 lagi? Halo bos. Nah, setelah dilakukan kegiatan berlari oleh anak-anak, kemudian diukur denyut jantungnya, anak pertama itu mendapatkan 101 detakan per menit. Setelah berlari 3 menit itu kami ukur detak jantungnya ternyata 101 kali berdetak per menit, anak kedua itu 85 detakan per menit, dan anak ketiga 85 detakan juga per menit. Berdasarkan hasil percobaan, maka didapatkan atau kami buat dalam sebuah tabel, bisa kita lihat perbandingannya orang ke-1, kedua, dan ketiga ketika fase istirahat, fase berjalan selama 3 menit, dan juga fase berlari selama 3 menit itu terjadi perubahan yang signifikan. Jadi berbeda denyut jantungnya pada fase istirahat, fase berjalan, dan fase berlari. Berarti bisa disimpulkan bahwa frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh aktivitas yang kita lakukan. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka frekuensi denyut jantung juga semakin tinggi. Ada pertanyaan mengenai frekuensi denyut jantung saat kita beristirahat, berjalan, dan berlari. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika melakukan aktivitas berlari dan juga berjalan, itu pasti denyut jantungnya atau dedakan jantungnya akan bertambah lebih cepat atau frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan pada saat fase beristirahat. Kemudian perbedaan frekuensi denyut itu bisa terjadi karena banyaknya aktivitas yang terlalu tinggi itu mempengaruhi terhadap frekuensi denyut jantung. Nah, kenapa bisa frekuensinya itu bisa tinggi atau rendah
karena kenapa aktivitas yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi denyut jantung, itu karena setiap aktivitas berat yang kita lakukan, maka akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Nah, ketika banyak energi yang dibutuhkan, maka jantung akan memompa darah, atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu lebih, cepat, seperti itu. Nah, tadi kan ada disebutkan untuk, membuktikan bahwa faktor pada 7C tadi di pertanyaan sebelumnya mempengaruhi frekuensi denyut jantung, maka, akan dirancang suatu percobaan begitu untuk melakukan penyelidikan terhadap, posisi seseorang atau aktivitas seseorang terhadap frekuensi, denyut jantung atau detak jantung. Jadi, dalam keadaan yang sama atau berbeda, melakukan aktivitas yang berbeda, apa yang akan terjadi pada frekuensi denyut jantungnya. Adapun rencana prosedur percobaan aktivitas fisik yang akan, dilakukan atau yang sudah dibuat ya, yakni bisa dilihat pada gambar, itu tujuan percobaannya mengamati membandingkan, perbedaan, frekuensi denyut nadi atau, denyut jantung setelah melakukan berbagai aktivitas selama 1 menit yang harus dibutuhkan atau yang dibutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu adalah stopwatch, alat tulis, tabel pengamatan, dan juga, ruangan yang cukup untuk bergerak. Prosedur kerjanya yang pertama aktivitas satu itu berdiri diam saja, jadi tubuhnya itu bertegak dan rileks, kemudian dalam posisi 1 menit itu setelah 1 menit dicatat, pada tabel hasil pengamatan berapa detak jantungnya. Aktivitas yang kedua berjalan, tapi berjalan di tempat, jadi jalan di tempat gitu, masih berdiri tapi berjalan, di tempat gitu. Kemudian nanti diukur juga, disimpan di tabel hasil pengamatan. Aktivitas yang ketiga yaitu langkah tegak maju. Jadi posisikan tubuh itu dalam sikap siap, masih dalam keadaan berdiri tapi dalam, keadaan dengan sikap yang siap, kemudian melakukan langkah tegak maju seperti dalam formasi PBB dengan ayunan tangan dan kaki yang, bertenaga. Itu aktivitas tersebut dilakukan juga selama 1 menit, kemudian diukur atau dihitung denyut nadi atau denyut jantung, nanti dicatat pada tabel hasil pengamatan. Nah, ini adalah tabel observasi berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selama 1 menit. Nanti bisa dicatat kondisi tubuh atau denyut nadi atau denyut jantungnya seperti itu. Terus dicatat juga rasa lelah atau ada keringat atau tidak. Terus nanti ada pertanyaan diskusi dan untuk menuliskan hasil pengamatannya. Alhamdulillah, video untuk pertemuan pertama sudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.